Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita boleh bersyukur bersama pada sore hari ini atas kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh sama-sama kita rasakan bersama. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dalam setiap kehidupan kita melalui sesi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kalau kita mendengarkan baik-baik dan kita meresponi kebenaran firman Tuhan baik-baik, maka sebentar kita pulang kita akan membawa berkat Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Tentunya kita buka hati kita dulu. Kita buka bejana hati kita, kerinduan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lupakan apa yang menjadi permasalahan, persoalan, aktivitas kita. Dan beberapa menit ke depan tentunya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita membuka dalam Kitab Yesaya pasalnya yang ke-42. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Yesaya pasal yang ke-42. Ya, ayatnya yang pertama. Hamba Tuhan. Lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Puji Tuhan, satu ayat yang menjadi landasan kebenaran firman Tuhan. Saya buka masker saya saja, supaya saya bisa lebih leluasa bernapas. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya suka dengan kata-kata kebenaran firman Tuhan dan saya coba untuk mengaminkan setiap kata-kata dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dikatakan bahwa lihat hambaku ini yang kupegang. Lihat hambaku ini yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Ketika saya memikirkan hal ini, melihat setiap pembacaan, apa sih yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Begitu banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Begitu banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sampai di menit ini. Melalui kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat amazing dalam kehidupan kita. Yang luar biasa dalam pemeliharaannya dalam setiap kehidupan kita. Saya akan berikan satu tema bagi kita pada sore hari ini. Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Memilih saya dan saudara untuk berada dalam suatu kebenaran firman Tuhan. Dia ingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Kita adalah orang-orang yang telah diperkenankan Tuhan untuk boleh berada dalam satu posisi kasih karunia daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kata keselamatan yang biasa kita dengar, biasa menggunakan kata Yeshua. Yeshua itu apa? Yesus, Bapak Ibu. Semua orang, saya dan saudara, tentunya di akhir dari setiap kehidupan kita, pada saat Tuhan memilih saya dan saudara memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan itu atau Yeshua itu sendiri memiliki tiga arti atau tiga makna. Yang pertama, pembebasan. Pada saat Tuhan memilih saya dan saudara, Dia mau menyatakan pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari kutuk itu sendiri. Yang seharusnya kita yang akan dikutuki oleh penderitaan itu sendiri, tetapi Tuhan menggantikan dirinya sebagai kutuk bagi kita. Tentunya kita harus patut berbangga sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memilih saya dan saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah menetapkan, yang memperkenankan kita untuk menerima, sekali saya katakan, anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita boleh berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang menyatakan keselamatan dalam kehidupan kita. Arti kedua yang mau saya bagikan bagi kita pada kesempatan sore hari ini melalui
pengertian Yeshua itu sendiri, keselamatan itu sendiri, ialah Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hal apa? Dikatakan bahwa Dia memberikan kemenangan karena Dia telah mengalahkan maut. Kenapa Dia kalahkan maut? Supaya kita tidak menderita, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya keselamatan atau kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yeshua atau keselamatan yang ketiga yaitu dalam mengandung makna atau arti pemeliharaan. Pemeliharaan di sini selalu terus-menerus tidak berhenti dalam kehidupan kita. Bukti pemeliharaan Tuhan kita boleh ada sampai sore hari ini. Amin. Bukti pemeliharaan Tuhan, Dia selalu dan terus-menerus tidak berhenti dikatakan melalui pemeliharaannya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan yang sudah menyatakan kasih dan kemurahannya. Sehingga di ayatnya yang kedua 42 tadi, pasal 42 ayatnya yang bagian B, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukumku. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari latar belakang dari kitab Yesaya, sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Ada proses perjalanan yang panjang yang Tuhan menyatakan kepada umat-umat Tuhan melalui setiap nabi-nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, untuk memimpin bangsa atau umat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mau menyatakan dalam setiap kehidupan kita melalui keselamatan itu sendiri, melalui pemeliharaan itu Tuhan itu sendiri, melalui kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dari tiga arti pengertian ruah itu sendiri, Bapak Ibu, Yeshua itu sendiri, Dia katakan membebaskan kita dari kutuk penderitaan. Dia menyatakan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Dia menyatakan pemeliharaan. Kalau beberapa minggu yang sudah lewat, kita sudah begitu banyak diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita tentang iman itu sendiri. Dan sampai hari ini, kalau kita boleh menyatakan iman kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ini berarti bahwa Tuhan masih menyatakan keselamatan dalam kehidupan kita, memperoleh dan pegang keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, Tuhan menaruh rohnya dalam kehidupan kita atas setiap hambanya, atas setiap umat pilihannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa itu sendiri. Roh inilah yang kita perlukan hari-hari ini, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus di sini memakai kata ruah. Saya berpikir kenapa bisa Tuhan kita itu hebat? Karena Dia yang menyatakan roh itu dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari perjalanan kehidupan kita. Kenapa Tuhan kita Yesus hebat? Karena Dia telah menyelesaikan tugas, sebuah tugas kekekalan dalam kehidupan, yaitu keselamatan itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sehingga pentingnya iman dalam setiap kehidupan kita untuk menyatakan keselamatan dari para Tuhan itu sendiri. Ruah mempunyai arti keberanian dan semangat. Keberanian dan semangat, berapa banyak anak-anak Tuhan yang bisa jatuh gagal karena keadaan hari-hari ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang gagal dalam iman percaya mereka, mempertahankan iman percaya mereka, karena tidak adanya kekuatan iman di dalamnya. Mereka terlalu gampang untuk memilih jalan mereka sendiri. Oleh sebab itu di akhir-akhir perjalanan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, saya mau katakan bahwa kita perlu kekuatan iman dalam setiap kehidupan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu roh dalam kehidupan kita perlu untuk senantiasa dipus melalui setiap doa-doa kita hari-hari ini. Roh dalam kehidupan kita perlu untuk ditingkatkan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, untuk kita mempunyai keberanian dan semangat dalam kehidupan kita.
dalam Amsal pasal 24, boleh tampilkan dalam ayatnya yang ke-16 bagian A. Dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia kembali. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, karena kita mempunyai Allah, pada saat umat-umat Tuhan jatuh dalam pergumulan-pergumulan mereka, umat-umat Tuhan kelihatannya seperti gagal dalam menjalani iman mereka. Tetapi Tuhan melalui Roh-Nya yang kuat membangkitkan kehidupan kita. Dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau kita sama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan dalam Amsal ini, seberapa banyak kita menyakiti hati Tuhan, kita gagal dalam perjalanan iman percaya kita hari-hari ini. Kita begitu meragukan Tuhan, kita meragukan apa yang menjadi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara untuk kita mempunyai roh yang berani, roh yang semangat hari-hari ini. Kalau kita terlalu memikirkan keberadaan dunia ini, ruginya di kita juga Bapak Ibu. Ya, kita terlalu diintervensi dengan keberadaan dunia ini. Sesuatu hal yang sangat tidak penting kalau kita terlalu memikirkan keberadaan dunia ini, memikirkan hal dunia ini dalam sesuai dengan skop kekuatan kita tentunya. Tetapi kalau kita terlalu terbawa dengan suasana keberadaan dunia hari-hari ini, saya katakan bahwa kita rugi Bapak Ibu. Kita akan jatuh, iman kita akan mulai down. Tetapi pada saat kita memiliki roh yang bersemangat, roh yang berani dalam menghadapi segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita akan tetap kuat menjalani hari-hari kita sebagai umat Tuhan. Saya rasa sungguh luar biasa beberapa minggu yang lalu dalam ibadah offline kita, online kita yang tidak tatap muka, dibahas begitu banyak tentang iman dan iman. Saya rasa itu cukup untuk menguatkan kita sampai di titik ini. Bagaimana kita harus tetap on fire di dalam iman percaya kita. Sehingga pada saat masalah datang dalam kehidupan kita, kita tetap kuat dan teguh menjalani hari-hari kita. Amin. Jangan firman Tuhan berlalu begitu saja. Beberapa minggu yang sudah kita lewati, Bapak Wakil Gembala membahas tentang iman, pentingnya iman dalam kehidupan kita. Saya ada catatan tersendiri Bapak Ibu, setiap khotbah-khotbah yang ada, bagaimana kita meresponi firman Tuhan itu. Untuk membangun diri kita melalui setiap kebenaran firman Allah itu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, Roh Kudus dalam hal ini peranan ruah itu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18 bagian B dikatakan, dan karena kemuliaan tes dan tes ya. Dikatakan ayat 18b dari 2 Korintus 3 tadi. Dikatakan, dan karena kemuliaan, saya baca ayat dari A saja ya, supaya kita bisa jelas. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka, dengan tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, orang yang ada di dalam Roh Kudus atau ruah itu sendiri, yang dulunya tentunya kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah, yang dulunya kita adalah orang-orang yang patut dihukum, yang dulunya kita adalah orang-orang yang najis.
Sekarang kita diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Dan kita adalah menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Tentunya peranan Roh itu sendiri, Roh Allah itu sendiri mau mengubahkan kita hari-hari ini untuk kita semakin serupa dan segambar. To be like Christ. Serupa dan segambar dengan sifatnya Allah, serupa dengan segambar dengan karakternya Allah, serupa dengan segambar dengan prinsip-prinsip Alkitabiah itu sendiri. Memang secara manusia agak sulit untuk kita sempurna. Tetapi pada saat kita push diri kita, pentingnya dasar iman yang kuat dan teguh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka saya yakin dan percaya fungsi dan peranan Roh itu sendiri akan memampukan saya dan saudara menjalani hari-hari atau pergumulan-pergumulan iman untuk terus berubah semakin serupa dan semakin segambar dengan Allah itu sendiri. Bapak-bapak saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya masih berada dalam satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah sesuatu yang real dalam hidup kita, sifatnya Allah. Kita tidak bisa menyepelekan Roh Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kenapa? Karena Roh Tuhan itulah yang akan menuntun kita untuk kita tetap on fire menjalani doa pergumulan saya dan saudara. Jujur, saya secara pribadi, kalau tidak minta tuntunan Tuhan dalam satu hari yang saya akan lewati, saya tidak mampu. Saya secara pribadi bukanlah apa-apa kalau saya tidak meminta tuntunan Tuhan. Untuk menjalani hari-hari saya, kekuatan saya tak mampu Bapak Ibu. Pergumulan kita hari-hari ini. Tapi jangan terlalu kita diintervensi dengan ketakutan-ketakutan yang berlebih Bapak Ibu. Sampai-sampai mau ke gereja walaupun dia sehat, siangnya pergi beraktivitas, tiba minggunya tidak mau datang ibadah. Walaupun ada online. Ya. Tidak mengapa. Tapi sama-sama kita terbangun oleh kebenaran firman Tuhan. Sifat peranan dari Roh Kudus atau Ruh itu sendiri memberikan kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang mati saat ini dari dirimu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan? Pada saat Roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka akan menjadi hidup. Apa yang kita sentuh, apa yang sementara kita kerjakan, apa yang sementara kita lakukan, apa yang sementara kita pergumulkan hari-hari ini, saya yakin dan percaya pada saat kita ikut sertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati Tuhan. Maka kita akan disertai oleh Tuhan. Karena Roh Kudus tidak terbatas. Boleh katakan amin? Bapak Ibu Saudaraku, Adam mati. Ada Roh Kudus yang membangkitkannya. Ada Roh Kudus yang menghidupkannya. Bumi mati. Ada Ruah yang menggerami Ruah itu sendiri. Artinya Roh Allah mau melingkupi, menggerami setiap kehidupan kita hari-hari ini di tengah pergumulan kita. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, ada Roh Allah yang mengurapi kita. Waktu kita Tuhan mengandalkan Tuhan, ada Tuhan yang memampukan kehidupan kita. Ada Tuhan yang memproteksi kita dari virus-virus yang ada, yang mau mengintimidasi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, peranan Roh Kudus bagi umat pilihan Tuhan adalah memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Memberikan kuasa atau ledakan dalam bahasa aslinya, kuasa itu ledakan yang supranatural kepada setiap orang yang dikasihinya. Dikatakan setiap apapun kisah yang ada dalam Alkitab, dikatakan begitu Roh Kudus menguasai orang itu, maka orang itu menjadi sesuatu yang hebat. Ya, sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu yang dipakai Tuhan
Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan karena roh Tuhan itu sendiri melingkupi kehidupannya. Dikatakan bahwa Alkitab pun mencatat bahwa Roh Kudus memberikan dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Ya, unlimited, ya, spirit, roh yang unlimited, tidak terbatas. Hanya kadangkala kita yang mematikan roh itu dalam kehidupan kita. Kita tidak memfungsikan roh itu dalam kehidupan kita. Artinya, roh Tuhan hari-hari ini Dia mau gerakan, Dia mau menyatakan dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, kalau roh Tuhan ada dalam kehidupanmu sebagai umat pilihan Tuhan, apa yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Saat ini banyak anak-anak Tuhan yang hanya datang beribadah, datang berdoa sebagai rutinitas saja. Ya, sebatas rutinitas saja. Yang penting saya datang ke gereja, ibu gembala, wakil gembala, hamba Tuhan, majelis yang ada melihat, oh saya datang ke gereja. Tetapi tidak menghidupkan, tidak menikmati setiap persekutuan yang ada. Untuk tepuk tangan pun juga kayaknya berat sekali nih tangan. Bisa diukur Bapak Ibu, kalau kita datang ke gereja baru kita tidak tepuk tangan, bisa diukur jemaat Tuhan tersebut mengalami, menikmati kuasa Tuhan, menikmati puji-pujian atau tidak. Bisa diukur dengan dia ekspresikan dirinya. Tepuk tangan tidak, angkat tangan tidak mau, senyum pun tidak mau. Bisa diukur Bapak Ibu. Bagaimana roh Tuhan mau bekerja dalam kehidupannya kita, kalau kita mengekspresikan kehidupan kita pada saat kita memuji Tuhan, sulit sekali Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar untuk menggerakkan roh Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Roh kita kan bisa menjadi kering kalau kita tidak menggerakkan roh itu sendiri Bapak Ibu. Untuk kita boleh menjalani hari-hari kita melalui persekutuan-persekutuan kita yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Yesaya 40 ayat 31. Mari sama-sama saya mau kita ditampilkan ayat ini. Yesaya 40. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dikatakan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Sebagai umat Tuhan hari-hari ini tentunya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, saya katakan tadi, tidak terbatas. Roh Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang pasca bayar Bapak Ibu, tidak seperti pulsa yang sebentar saja habis, tetapi unlimited spirit. Dia mau menyatakan kuasanya secara luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai umat Tuhan akan senantiasa dikatakan sebagai orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita meresponi penantian Tuhan, sampai di menit ini kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan mau nyatakan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Kekuatan yang baru yang seperti apa yang mau saya katakan di sini? Bahwa roh itu akan senantiasa dinyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Sehingga kita tidak akan menjadi lelah, kita tidak akan menjadi lesu, kita bisa menjadi raja wali pada saat kita mengikat diri kita dengan pencipta kita. Kita mengikat diri kita dengan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti ini, menanti-nantikan Tuhan pada saat saya dengan Tuhan terikat dalam satu persekutuan. Kemanapun saya pergi, Tuhan ikut saya. Kemanapun saya berjalan, Tuhan mengiringi setiap langkah hidup saya. Itu maksud dari menanti-nantikan Tuhan. Jadi sebagai umat Tuhan, jangan pernah takut menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Karena kita tahu
Allah sementara ada menyertai setiap kehidupan kita. Allah Immanuel menyertai hidup kita. Bahkan Dia berikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Orang yang mengikat dirinya dengan Tuhan adalah orang yang akan senantiasa berjalan di dalam kekuatan Tuhan itu sendiri. Amin. Saya katakan, jangan pernah kita mengikat diri kita dengan kekuatan dunia ini. Jangan pernah kita mengikat diri kita dengan hal-hal yang membuat hati Tuhan terluka. Tetapi kita adalah orang-orang yang mengikat diri kita dengan Tuhan. Kita sementara menanti-nantikan Tuhan itu sendiri, sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru. Kita bertemu muka dengan muka dikatakan. Sebab ibadah bukan masalah penyembahan, bukan masalah rutinitas itu sendiri. Penyembahan bukan hanya berbicara tentang indahnya musik, indahnya permainan musik dan lain sebagainya. Tetapi penyembahan itu sendiri pada saat kita hidup di dalam keintiman kepada Tuhan. Kita mengikat Tuhan dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin diperbaharui dalam setiap perjalanan hidup kita. Sehingga pada saat kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tentunya kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita adalah orang yang mengikat diri kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melangkahkan kehidupan kita. Artinya di setiap langkah hidup kita ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ada Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari sama-sama kita bergumul hari-hari ini. Terus perkuat. Biasa kita dengar, terus kuatkan iman dan imunmu. Terus kuatkan kepercayaanmu. Terus kuatkan kehidupanmu dengan hal-hal yang bisa membuat engkau lega di hadapan Tuhan. Kita lega menikmati setiap pergumulan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kendor menghadapi persoalan kehidupan kita, karena saya yakin dan percaya ada Tuhan yang akan senantiasa membawa kita menikmati perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya katakan tadi bahwa kita adalah orang-orang yang sementara mengikat dengan Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan pasti ada. Artinya Dia mau menolong saya dan saudara. Dia mau membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Apapun yang kita kerjakan tangan kita, Tuhan akan nyatakan. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, apakah di masa-masa sulit ini kita semakin down atau semakin mencintai Tuhan? Kita semakin kuat atau semakin lemah? Biarlah pada saat kita dikatakan adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan senantiasa memiliki kerinduan untuk bergaul, hidup dalam keintiman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, fungsi dari Roh Tuhan sebagai orang-orang menjadi umat pilihan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, orang yang diperkenankan ada sampai hari ini, kita boleh menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Saya tidak bawa lebih jauh kebenaran firman Tuhan, tetapi biarlah sebagai umat pilihan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan melalui kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Boleh ada saat ini dalam pergumulan kita dan kita tetap kuat menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita.